Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Kembali lagi di lembur malam. Seperti biasa, untuk lembur malam kali ini saya akan membagikan pengalaman saya. Ini pengalaman saya perombak kopling Vega ZR. Ini si pemilik motor minta dikupling tangan, dan untuk blok kuplingnya pakai ini ya, belian ya. Ini nggak mau dijebol yang originalnya, jadi originalnya masih utuh. Ini berlian yang udah jadi. Dapat apa aja untuk blok koplingnya ya, dan nanti kira-kira itu bener-bener PNP atau masih ada perombakan. Ini yang jelas kenapa saya bikinkan video, karena ini ada sedikit perombakan, penyesuaian dikit ya, karena nggak langsung PNP. Makanya saya bikin videonya. Kalau PNP ngapain saya bikin video? Oke ya. Untuk perkenalan pertama, blok koplingnya ini harganya, ini yang biasa ya, bukan merek yang racing-racingan ya. Ini untuk satu paket semuanya, blok kopling dan rumah koplingnya yang per 6, ini harganya kisaran 750 sampai 850-an, sekitar itu, udah sama mungkinnya. Itu saya beli dengan harga segitu, cuman saya belinya toko terpisah, jadi nggak satu set gitu, karena ada yang satu set cuman harganya agak tinggi. Jadi saya beli di online, terus saya beli beda toko antara blok koplingnya dan set rumah koplingnya. Oke. Pertama untuk blok kopling saya dapat ini blok kopling, kelengkapan blok kopling, terus stud luarnya, stud koplingnya, dan ini bawaan blok kopling juga untuk stud koplingnya pokoknya ya. Ini udah saya modifikasi, mohon maaf nanti saya jelaskan ya kenapa saya modifikasi. Terus dapat apa lagi yang untuk blok koplingnya itu, terus ini bearing stud kopling kelengkapannya, sama ini per koplingnya, per stud kopling. Ini kelengkapan untuk blok kopling, dan kabelnya ini udah saya pasang kabel, nanti saya perlihatkan aja untuk pemasangannya ya. Dan ini udah ya untuk itu. Terus seal ya, satu seal untuk seal stud untuk kelengkapan blok kopling. Ini seal studnya. Udah itu aja untuk kelengkapan blok kopling. Untuk rumah kaki 6, rumah kaki 4, biasanya orang-orang menyebut rumah kaki 4, kaki 6 ya. Ini dapatnya ini rantang close ya. Ini saya kalau di kampung saya bilangnya rantang close-nya. Ini udah saya pasang dengan gigi gendengnya ya. Yang bawaan kan ini bawaannya, terus sudah saya pasang. Kalau saya tunjukkan tadi pasang, nanti kelamaan saya masang-masangnya. Terus ini rumah kaki 4, kaki 6 nya, plat kopling dan kampas koplingnya. Ini kampas kopling menggunakan kampas kopling Grand Supra sama ya. Ini bawaannya dapat dari Supra, Grand Supra sama. Dan dapat apa lagi? Nah ini dia kelengkapannya per ini. Stud juga ini, tapi nggak kepake ini studnya nanti. Terus ini apa ya, ring roces apa namanya ya, yang ada bearingnya ini ya nanti. Untuk pernya ini, per bawahnya ini 6, cuma saya nggak pakai karena saya kemarin melakukan sedikit kesalahan ya, jadi saya ganti. Oke ya. Terus ini stud bawaan blok. Ini stud dalamnya bawaan blok yang ini. Kalau teman-teman belinya precelan, lebih baik pakai stud bawaan blok, jangan pakai bawaan ini rumah kaki 6 nya, nanti nggak jadi. Oke ya. Udah. Untuk tahap pertama untuk perombakan kopling untuk Vega ZR yang jelas ini dielas, dimatiin dulu. Ini ada dua metode. Ada yang dielas ini seperti saya ini, dielas, dimatiin. Ada juga yang main bosnya di gerinda, dipendekin. Mana ya bosnya ini? Nah, bos ini dipendekin, di gerinda aja bagian sininya pendek sampai paling sekitar berapa ya, 2 milian, paling 2 milian atau 3 mili di gerinda.
dibikin, ini kan kalau bawaannya lebih tinggi bosnya daripada si gigi ini, jadi digerinda sampai lebih rendah ini bos ini. Tapi saya nggak lakukan itu karena suatu saat kalau ingin kembaliin lagi itu lebih sulit cari bos ini. Kalau nggak bikin ring itu juga lebih sulit ring ini. Jadi saya main las aja ini. Nanti kalau mau dikembaliin lagi tinggal beli aja ini tak rumah kampas gandanya. Oke ya, ini udah saya las. Dan perhatikan kalau untuk Vega Jeter enak ya, meskipun dilas nggak perlu dilurusin, nanti masih bisa dilurusin kalau untuk Vega Jeter. Oke ya, ini pertama ini dilas. Oke, sekarang untuk masalahnya yang saya temui ya, kebetulan sekali ini saya temui, ini nggak langsung PNP, bener-bener PNP, masih ada penyesuaiannya. Pertama sekali teman-teman cek dulu ini rantang close ya. Ini kemarin udah saya benerin ya. Pada bagian lubang-lubang ini agak finishingnya kurang bagus, nggak ada yang apa ya, peracel gitulah. Jadi si kampas ini kurang bebas gini maksudnya ya. Ini akan berefek pada kopling selip dan susah masuk gigi ini loh. Ini kan udah saya benerin. Nah, harusnya ini enak. Nah, seperti ini. Jangan sampai ada yang macet-macet, apalagi kalau satu udah macet seperti ini, apalagi ditumpuk nanti 4 kampas, itu akan jadi masalah biasanya proses kembalinya. Jadi setelah kopling lepas itu agak selip karena apa? Ini nggak langsung terbalik, cuman ini loh nyangkut di sini, di bagian rantang close ini yang agak ada finishing kurang rapi lah, maklum lah ya, karena ini barang-barang murah ya, bukan yang merek bagus. Nah, ini udah saya betulin. Untuk caranya bisa teman-teman gerinda bagian rantang close-nya ataupun kampasnya. Kalau mau kampasnya digerinda sini, ujung-ujung sini digerinda dikit-dikit aja. Tapi kalau saya melakukannya di rantang close-nya, ini bekas gerindaan saya, muter semua dikit-dikit aja. Yang penting kampas ini enak. Oke ya, pertama ini pastikan ini enak. Nanti selip kalau ini nggak lancar selip. Ini pertama masalahnya di sini. Dua, aduh mana sih ini? Barangkali teman-teman udah telanjur beli blok seperti ini terus dipasang ada trouble ataupun masuk gigi susah, itu mungkin seperti saya, yang saya alami seperti itu. Oke, ini kedua ini untuk pembeliannya kan dapat ring. Nah, mana ini? Ringnya kan ini ya, seperti ini, masuk di sini. Terus nanti pakai ring original. Pertama masuk dulu ring originalnya. Ini kalau bawaan ya, kalau teman-teman pula kadang-kadang nanti bingung dipasang semua nggak jadi. Ini dipasang seperti ini. Terus pertama ini dulu ring yang ini, kalau menurut panduannya seperti itu, tapi sayangnya nggak bisa kalau di Vega ZR ya. Ini ring nggak terpakai. Kenapa? Oke, gini aja ya. Kalau ini ring dipakai, seret. Saya pasang aja ya, biar teman-teman tahu ya. Ini di sini ada satu bos seperti ini, pasang nanti aja. Ini baru uji coba aja. Nah, kalau menurut tutorialnya dan buku panduannya harusnya ring ini masuk. Ini kan ring seperti ini, ring bawaan Vega ZR-nya ini pasang. Terus ini pasang, baru tak couplingnya ini. Nah, tapi kalau kita pakai ring ini dipasang, begitu dirakit semuanya seperti ini, bagian ini menyentuh blok couplingnya, menyentuh ini terlalu tinggi. Ini sampai kemarin saya papas juga ini. Jadi untuk Vega ZR buat teman-teman ini ring nggak dipakai, ambil aja, nggak usah dipakai, langsung aja pakai ini ring bawaan Vega ZR-nya. Tapi ada tapinya teman-teman ya. Nah,
ring bawaan belian rumah kupling nggak usah dipakai, langsung pakai ini. Teman-teman perlu ini bagian ini ya, ini nggak kelihatan ya. Ini dikurangin dulu. Ini kan tingginya tadinya berapa sih kemarin ya? Ini saya ambil 0,5 mili kalau nggak salah. Kemarin tingginya berapa ya? 2,5 mili. Tinggi ini ya, tinggi yang ini 2,5 mili. Sedangkan ring ini tebalnya 3 mili. Kalau nggak salah 3 mili. Ya, 3 mili. Ring bawaan Vegajar 3 mili. Ini 2,5 mili. Nggak masalah meskipun langsung, cuma agak seret nantinya. Jadi ini harus dibuang dulu. Oke ya, kita sambil rakit aja supaya teman-teman nggak kebingungan ya kenapa saya buang. Oke, kita mulai rakit. Pertama ini kita pasang dulu aja biar gampang ya. Oke, pasang dulu aja. Pemasangannya ini dilurusin. Kalau udah dilas dilurusin, ini gigi-giginya dilurusin dulu. Kalau misal nanti setelah dilas di bawah rumah ini geser, di pakai obeng lah ataupun pakai snap ring yang kunci snap ring, intinya masuk gitu aja ya. Baik. Nah seperti ini, terus kita baut dulu ya biar nanti enak. Oke, lanjut kita pasang rantang closnya. Ya, rantang closnya pasang aja. Ini nggak ada apa-apa ya, cuma ada satu bos ini aja. Pasang aja seperti ini. Ingat ya teman-teman ya, ini saya papas 0,5 mili. Diamplas saja pakai gerinda amplas itu. Oke, seperti ini. Terus ring ini ya, ring ini. Aduh. Ring bawaan Vega ZR originalnya, pemasangannya kalau saya ya, ini kan banyak versi kadang-kadang. Ini ada sisi yang rata dan sisi yang cembung, atau ada orang bilang sisi yang tajam dan yang enggak tajam. Jadi yang rata itu di dalam, rata di dalam. Gini. Nah, kalau kita turutin bawaan dari ini rumah koplingnya, harusnya di sini ada ini. Ring ini tujuannya untuk bikin spasi antara ini nggak nyentuh sama ini. Tujuannya seperti itu. Tapi kalau ini dipasang, ring ini dipasang, sudah pasti nanti sewaktu di kopling ini nyentuh sama ini. Kalaupun nggak, dikit banget, jaraknya dikit banget, makanya ini nggak saya pasang. Oke, langsung aja ya. Kenapa enggak saya harus buang ini tadi? Ini saya pasang. Lanjut. Dibikin seperti ini. Pokoknya harus muter, ini harus muter, nggak boleh macet. Oke ya. Intinya nggak boleh macet. Kalau nggak ada ring di dalam sana pasti macet. Ini terus ring lagi, ini bawaan dari Vega ZR-nya. Ini kalau bawaannya lurus, ini saya tekuk terus dapat ini. Oke. Nah, pastikan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau yang belakang tadi saya bilang diambil 0,5 mili itu belum diambil, ini diputar segini udah apa ya? Udah makan sek gitu. Jadi ini bersentuhan dengan yang tadi dibubut itu. Makanya saya ambil 0,5 mili. Aman nggak Mas? Ini nyentuh nggak? Aman. Ini belum menyentuh sama rantang closnya.
ini masih ada space 2,5 mili di sini. Nggak perlu saya ukur ya, ini sudah saya ukur kemarin. Di sini masih ada space 2,5 mili. Di sini 2,5 mili, dan karena ini bentuknya tirus berarti di dalam sana ada space sekitar 1,5 mili. Itu space-nya. Itu kalau mau dipasang. Karena kalau ini dipasang emang space-nya banyak, cuman bloknya nanti ini nyentuh dengan bloknya sewaktu dikupling. Oke ya, ini nggak dipasang untuk VKZ, dan ini yang saya alamin ya. Ya mungkin kalau teman-teman nggak dicoba nggak nyentuh ya syukur, tapi yang saya alami nyentuh, makanya nggak saya pasang ini. Oke. Terus untuk bagian per couplingnya, nah ini kan yang bawaan belian dari rumah couplingnya. Ini aslinya panjang banget, seginilah panjangnya, itu lebih tinggi dari yang ini. Ini saya beli punya MX kalau nggak salah ya, punya MX. Ini aslinya panjang tapi keras banget. Jadi couplingnya itu keras banget. Di samping keras, bener-bener waduh, butuh tenaga ekstra untuk coupling kalau pakai ini. Makanya ini kemarin saya potong, cuman saya ada sedikit kesalahan. Saya potong, pertama saya potong 1, pasang coba tetap aja berat, potong lagi 2 tetap berat, potong 3 tetap berat. Alhasil ini sampai ke potong 3 berat. Ternyata masalahnya ada di studnya bermasalah, stud couplingnya bermasalah, makanya berat terus. Jadi ini nggak kepake karena udah terlanjur kepotong 3. Nanti selip couplingnya. Kalau teman-teman sebelum motong ini, kalau mau dipotong 2, jadi disisain 7. Ini kan awalnya berapa, 9 kalau nggak salah, masih berapa ya, iya kalau nggak salah 9. Jadi kalau mau potong aja 1. Cara motongnya gini, di sini kan ada ini ya, terakhirnya di sini sama di sini. Jadi potongnya di sininya, tes 1 udah gini aja, di sini tes, jangan di sini. Kalau di sini nanti agak berat masih, karena kan potongnya cuma sedikit, cuma separuh aja. Potongnya di sini 1, tes 1, terus dirapiin kayak seperti ini ya. Ini saya potong 1 juga. Saya pakai mic tapi masih potong 1. Kalau nggak dipotong 1 berat banget couplingnya. Padahal studnya udah saya betulin, dan untuk pegangannya ini juga udah saya panjangin, tetap berat kalau nggak dipotong karena Vietnam. Oke ya, lanjut dulu untuk permasalahannya, nanti saya kasih tahu permasalahan apa aja. Oke, ini kampas couplingnya pakai Grand. Ini sebenarnya bukan milik ini sih, yang punya ini lagi saya rendam ya, lagi saya rendam oli dulu nanti sebelum saya pasang. Oke, dan untuk plat couplingnya ini dapat yang polos. Sebenarnya bagusnya nanti kalau teman-teman yang motornya sudah, mesinnya udah di up, ini saya kurang mampu untuk per 6, jadi diganti pakai punya Grand yang ada bintik-bintiknya, punya Grand, saya punya Grand. Nah ini untuk kepunyaan Grand ada bintiknya seperti ini lebih bagus menurut saya, lebih gigit juga. Tapi kalau untuk motor standar nggak masalah ya, mungkin masih mampu ya, karena ini kalau untuk standar insya Allah mampu ya. Tapi kalau lebih bagus pakai yang ada bintiknya punya Grand ini, kan sama ini. Oke ya, ini udah saya jelasin permasalahannya di sini. Yang nggak harus ada penyesuaian lagi, ingat-ingat linknya nggak dipasang. Oke, saya lanjut lagi. Apalagi yang dipapas ini nih. Bagian pada blok couplingnya juga saya ambil. Nah, ini nyangkut ini. Meskipun ring ini sudah nggak dipasang, ini masih kita harus ngurangin ini lagi teman-teman. Ini
ini dikurangin 1,5 mili, kalau nggak salah 1,5 mili. Diamplas saja pakai yang tak rata ya, yang penting rata. Ini yang bekerja maksimal kan sininya, tapi jangan lebih dari 1,5 mili. Takutnya nanti nggak kuat, pecah saat untuk narik ya, karena sistemnya kan ini kopling tarik, bukan kalau di Honda kan dorong, tapi kalau Yamaha biasanya tarik, sistem tarik. Jadi takutnya nggak kuat narik, tariknya nanti pecah. Ini kalau nggak dibebut nggak mungkin bisa ngupling motornya. Jadi apa ya, jarak antara ini terpasang seperti ini. Nah, saat jarak ini dipasang seperti ini full sama kampasnya, terus dipasang blok seperti ini jaraknya cuma berapa? 1 mili. Kalau ini nggak dibuang 1,5 mili, ini cuma dapat jarak 1 mili. 1 mili pipit banget, pokoknya 1 mili dikit banget, hampir belum penuh 1 mili. Itu sah. Kemarin saya ukur ya, untuk cara ngukurnya gini. Saya pasang dulu kampasnya aja. Nah, nanti biar enak ngukurnya, jadi nggak bolak-balik bongkar pasang kan. Oke. Untuk pemasangan kampas nanti ngukurnya nanti aja ya teman-teman ya. Kampasnya mana yang udah direndam ya. Oke, sebelum saya pasang kampas, ini sedikit pemberitahuan aja buat teman-teman di rumah yang kali aja beli blok terus mau dipasang sendiri, kan butuh apa ya, butuh contekan lah. Butuh contekan ya. Ini diambil aja. Untuk bagian ini kan ada di dalam sini. Namanya apa sih namanya? Itu dorongnya ya, kalau nggak salah ya. Hivik aja. Kan ada ini sama pelor ini ya di dalam sana. Ini diambil aja. Cara ngambilnya ya udah diambil aja, tinggal ini seperti ini terus dimiringin ke sini. Kalau enggak di sini digetok-getok pakai tangan gini, nanti ini jatuh. Kalau enggak pakai obeng yang ada magnetnya. Pokoknya masuknya kan ini dulu. Stick ini dulu baru pelor ini. Ini diambil aja. Takutnya kalau enggak diambil ini bisa jatuh. Jatuh keluar ke sini. Kan ya kalau enggak merepotkan. Kalau sampai merepotkan kan seperti itu. Jadi ini diambil aja dulu. Terus kita pasang kampas kupling. Untuk kampas kupling ini udah saya modifikasi sendiri ya. Ini saya kasih lubang-lubang. Tujuannya untuk apa ya, jebakan oli. Ini ada keuntungannya, ada juga kekurangannya. Pakai metode ini ada keuntungan, ada kekurangan. Setiap ngakalin ada kekurangan, ada keuntungannya. Keuntungannya di sini nanti ada tampungan oli, maksudnya oli kan nanti kan menyebar kemana-mana saat ini mesin hidup ya. Nah seperti ini kan, oli kan kampas kan di dalam sini ya. Saya masukin dulu satu. Seperti ini. Sini ditutup. Rapat ya ini ya. Di sini rapat seperti ini. Nah rapat seperti ini. Oli kan kemana-mana, karena volume oli pada mesin itu paling segini. Segini paling nggak mungkin sampai segini, itu nggak mungkin, meskipun diisi 1 liter paling segini. Nah oli nanti kemana-mana, muncrat kemana-mana ya. Nanti masukkan, pasti ada yang masuk ke bagian dalam sini. Di dalam ini kan ada lubang ya sini ya, mana ya, udah agak pasang ya. Di sini kan ada lubang masuk ke sini, pokoknya intinya tuh di kantongan sini, di kantongan sini, nih. Nah nih tidak susah pasang malah ya, nih. Nah terus oli itu kan masuk dari lubang-lubang ini nih, kelihatan nggak ya, ini udah saya pasang sih lubangnya. Nah ini kan lubang bawaannya dari taknya ini satu, lubangnya ada 4, lubang yang besar ini 2, 3, satu lagi yang besar 4. Ini lubangnya aslinya 4, saya tambahin, jadi saya tambahin di bor di spasi 1 ya. Ini lubang bawaan 1, terus spasi des sini 1, terus spasi lagi belakang sana 1, ini tambahin, disilang-silang terus, tapi spasi 1 ya, ingat ya. Ini ditambahin, tujuannya untuk memaksimalkan oli yang mau melumpasi kampas kopling ini.
Wih. Nah, oli kan nanti akan mengendap di sini. Karena ini rapat di sini. Begini. Jadi tujuannya oli nanti masuk ke bagian sini dari lubang-lubang ini. Karena untuk jenis veganjet itu nggak ada nggak ada pelumasan tersendiri untuk kampasnya. Jadi dia cuma mengandalkan muncratan-muncratan oli tersebut. Nah, jadi saya tambahin lubang-lubang ini. Dan oli nanti harapan saya itu akan terjebak di lubang-lubang yang saya kasih ini, bor-bor ini. Nah, seperti ini kan oli kan nanti kan kerjanya seperti ini. Ketika di sini ada oli, di sini jebakan oli di sini gini. Waktu dikupling kan ke arah sini. Nah, nanti sewaktu dibalikin kupling cepret gitu kan, oli akan dipukul ya cepret gitu. Oli kan nanti kan akan keluar dari sela ini, sela-sela ini. Itu keuntungannya pakai metode ini. Kekurangannya juga pasti ada. Kekurangan kalau si pemilik motor itu nggak rutin olinya, atau oli tua, oli udah sampai 6 bulan 7 bulan nggak diganti, itu biasanya oli kotor banget. Terus otomatis nggak sanggup menahan beban panas yang tinggi, kampas ini rontokan kampas nanti akan terselip di sini. Itu kalau si pemilik olinya nggak rutin, itu nanti akan terjebak di sini kotoran-kotorannya di lubang-lubang ini. Itu kekurangannya. Jadi teman-teman mau tiru atau enggak itu terserah teman-teman. Ini versi saya aja ya. Tapi saya sudah membuktikan untuk metode ini sampai berapa motor, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada bermasalah di bagian ini. Tapi masih ada yang komentar nanti itu nggak merusak platnya, sama sekali nggak. Itu yang saya alami di motor yang saya akalin seperti ini. Oke ya, lanjut saya pasang. Untuk plat kupling ini juga ada yang bilang pemasangannya yang penting satu jalur. Ini kan ada sisi yang cembung juga sisi yang rata. Jadi kalau saya sisi yang cembung di dalam. Kenapa di dalam? Gini loh mas, gini loh bro. Nah ini kan seperti ini ya. Cara kerja kupling kan sewaktu dikupling dia mekar seperti ini. Seperti ini. Nah, kupling dilepas dia balik klep gini kan. Nah, tujuannya ini aja. Yang ini sisi yang cembung atau yang bukan yang tajam kan ini. Karena kerjanya gini terus dibalikin lagi spread ini kan. Kalau sisi yang tajam di dalam sana gini, ini akan ada lebih banyak kemungkinan untuk tidak lancar masuk ke sana. Jadi kalau yang cembung ini kan otomatis halus ya sininya, halus. Jadi jalurnya masuk itu lebih enak. Jadi baliknya kupling itu cepat. Jadi mengantisipasi tidak selip kupling itu. Versi saya seperti itu. Tapi ada juga yang bilang yang pemasangannya itu yang tajam di sana, nggak masalah. Itu selera sendiri-sendiri. Tapi kalau versi saya yang cembung di dalam. Jadi untuk menghindari keterlambatannya masuk. Kalau ini udah rusak kan ada yang bergaris-garis itu kan akan mengganggu saat baliknya si plat kupling ini. Oke ya, lanjut cara pasang. Mungkin akan saya skip untuk pasang kupling ini. Nanti setelah selesai baru saya lanjut lagi. Oke lur, ini udah saya pasang kampas kuplingnya. Sekarang sebelum saya tutup, saya mau kasih tips buat teman-teman pemasangannya. Karena ini part-part seperti ini kan ya bikinan manusia, pastilah ada kekurangan dan kelebihan. Oke ya. Ini stud, sambil cek dulu sebelum dipasang, cek dulu ini kan stud bawaan bloknya. Kita coba pasang dulu seperti ini. Dan ini studnya. Cara ngeceknya seperti ini. Ini dimasukin dulu. Nah, cara kerjanya kan seperti ini ya. Ini di sini nanti, inilah biar enak ya. Aduh, nggak usah pakai ring roces ya. Oke, ring roces ini ring apa namanya sih? Setahu saya roces apa sih ring roces kalau nggak salah. Oke, pasang. Baru ini kita tes dulu bagian ininya.
Kita pasang, ininya ada ke belakang ya, nanti pemasangannya ya. Cara kerjanya kan nanti seperti ini. Nah, pastikan enak seperti ini. Enak, pokoknya dicoba dulu, setelah beli langsung dicoba. Pakai ininya juga boleh, kalau enggak cuma stud ini dia boleh. Iya, tarik-tarik gini. Tangannya rasain di sini ada gesekan enggak? Kalau ada gesekan nanti kuplingnya berat. Nah, ini kan gak enak ya. Saya ambil ini dulu. Kemarin ini, stud bagian ini di sini agak kebesaran. Jadi ini saya tipisin sini, saya tipisin pakai gerinda, terus saya amplas lagi dari batas ini sampai sini. Itu saya tipisin. Begitu juga sini. Ini kan tadinya bulat-bulat, nggak ada seperti ini. Ini saya tipisin karena apa? Ini gesek sama ini. Tuh, ini bekasnya tuh. Padahal kamera nggak kelihatan ya. Pokoknya teman-teman dicoba seperti tadi ya. Kalau di sana ada gesekan, pasti di sini bekas ada gesekannya. Makanya ini saya ambil kemarin, saya gerinda pakai amplas juga biar halus ya. Terus dicoba lagi seperti tadi, seperti ini. Nah begini, kira-kira masih enak nggak? Ada gesekan nggak? Kalau dikira udah nggak ada gesekan, aman, udah pasang. Terus bagian cowakan ini juga saya rapikan. Pokoknya dibikin seenak mungkin di sininya. Karena ini ngefek banget di tangannya, nanti di kupling tangannya berat. Ya. Nah, ini sudah saya jelasin di sini ada penyesuaian di bagian kuplingnya. Lanjut saya pasang ini dulu. Di sini ring dulu satu ya. Ring. Terus ringnya, terus ring lagi, terus studnya ini. Oke, ini di sini ada topnya ya buat teman-teman ya. Mana ya topnya ya? Ini ada satu titik, luruskan sama titik yang ini. Ini ada titik, di sini ada titik, luruskan. Oke ya, pasang aja, dilurusin. Seperti ini, baru masuk ke kopling. Nanti baru kita ukur. Setelah ini baru kita ukur. Kenapa saya melakukan pengurangan di sini atau di sini papas 1,5 mili. Dan untuk pemasangan ring juga buat pemula jangan sampai terbalik setelah dipotong. Kalau pil potongannya, kalau pil nggak dipotong nggak ngaruh. Ini yang dipotong ditaruh di luar. Karena kalau di dalam, di sini tuh biasanya agak mekar sedikit. Beda sama yang pabrikan seperti ini kan rapi. Takutnya nanti di sini ganjat di bagian ini rumah kuplingnya. Jadi bekas potongan ditaruh di luar. Oke, kalau pil sudah dipotong. Oke lur, ini setelah saya pasang pil kuplingnya. Tinggal kita, kenapa ya, alasan saya, tujuan saya bikin video ini adalah di sini masalahnya. Blok ini kan nyentuh, ini kan nyentuh, ini nyentuh sama ini. Kalau nggak percaya, teman-teman coba beli langsung dipasang dari rakit seperti ini, terus dikupling. Ini kemarin saya nyobanya waktu masih kupling kaki ya. Ini di sini saya kasih stud yang bawaan, terus saya injek sana. Jadi nyentuh sini. Ini belum dikupling pun udah nyentuh sini. Jadi cara ngukurnya gini aja. Kalau teman-teman yang mau ngukur ya. Nah, ngukurnya gini aja. Ini paling simpel ya. Pertama, siapkan media ya. Ini jelas ada ya. Ini jangka sorong. Ini pertama yang mau buat ngukur ini kita ukur dulu berapa ketebalannya. Nah, di sini ketebalannya 4 mili ya. 4 mili. Kita ukur gini. Kenapa saya melakukan pemapasan pada bagian-bagian tertentu? Ya karena ini. Ya, ini pastikan lurus, obeng ini pastikan lurus, jangan menceng-menceng karena ini ukurannya mili ya. Ini pun ya toleransi lah ya. Ukuran saya toleransi ya. Nah, seperti ini. Ini ketemu di 8,3,5. Jadi 8 cm lebih 3,5 mili. Ini ketemunya. Dipotong ini
Ini 8,4 ya yang salah. Oh ya 8,4 menyentuh. Pokoknya kalau ini lurus banget kemungkinan terbesar 8,5. 8,4. Nah, 8,4 dipotong ketebalan ini karena kita ngukurnya kan seperti ini. Nah, ketemu ngukurnya kan seperti ini. Jadi kan ketemunya pasti ke ini. Jadi dipotong ketebalan ini 0,4 mili ya. Ketemunya 8. Total panjang dari sini ke sini tuh 8 mili. 8 cm. Dan kita ukur bloknya. Sama ukurannya seperti ini. Sekarang ya, ini sekarang ya. Waktu udah jadi, ini kemarin yang belum jadi. Seperti ini. Oke. Tadi di sini ketemu 8 cm totalnya. Maksudnya bersihnya ya, udah dipotong obengnya ya. Nah, di sini ketemu 8,7. 8,7 dipotong 4. Dulu 4. Ketemunya di 8,3 mili. 8 cm lebih 3 milian. Itu ketemunya. Ini sudah saya lakukan, ini diambil 1,5, terus dalam sana tadi yang saya kasih lihat itu 0,5 mili, terus ini 1 mili. Bayangkan kalau nggak diambil ya otomatis pasti ketemu sama ini. Waktu mesin hidup belum dikupling udah bunyi krek 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 gitu nih nyentuh. Apalagi dikupling, karena waktu ini dikupling ini kan naik kan, kampas ini kan naik, otomatis ini naik. Ini kemarin saya ukur naiknya itu sekitar 2 mili sampai 2,5 naiknya ini ke sini. Jadi udah pasti nyentuh ke blok ini. Makanya saya ambil yang dalam 0,5 mili, terus ini 1,5 mili, 1,5 mili lah ya, maksudnya 1,5 mili, terus yang ini 1 mili, dibagi-bagi. Kenapa Mas dibagi-bagi? Enggak sekalian aja sini ambil 3 mili langsung. Ya ini tipis Mas bro, kalau ini tipis nanti lawan jebol, makanya saya bagi-bagi. Saya ambil bagi-bagi biar dapat space sekitar 3 mili. Sebenarnya bagusnya space-nya berapa? 5-6 mili space-nya seharusnya. Cuman nggak sampai saya. Mau dikurangin mana lagi? Ini udah tipis, ini tipis dalam, kalau ditipisin lagi nyentuh ininya, nyentuh. Jadi terpaksa, dengan sangat terpaksa ini saya cuma kasih space 3 mili. Sedangkan waktu dikupling itu nanti naik ke 2 milian, 2,5 mili. Jadi bisa dibayangkan press banget ya, sangat-sangat press. Ini ke apa ya? Nanti masih ketolong sama ketebalan apa ini ya? Apa namanya? Packing ya, paling kan 0, berapa lah. Enggak sampai 0,5 mili kalau packing. Iya awalnya 0,5 mili tapi setelah dijepit kan paling 0,3, 0,4 itu paling ya. Makanya masih ada space sekitar 3 mili sebelum dikupling, dan setelah dikupling ada space sekitar 1 milian. Itu kalau settingan kuplingnya nggak terlalu nongol, itu tergantung settingannya. Oke ya, kalau teman-teman ngalamin udah dipotong-potong seperti ini terus dikupling bunyi, berarti settingan kuplingan jangan terlalu tinggi ke sini. Maksudnya waktu ditekam itu jangan ini banyak banget ke sininya. Yang penting pray gitu aja, yang penting udah nggak apa ya, sewaktu dikupling ban bisa muter, dimasukin gigi cobanya nantilah ya. Oke, itu tujuannya saya untuk pemapasan. Barangkali teman-teman beli blok seperti ini dipasang kok bunyi-bunyi terus ya itu. Dan pernah ada juga pertanyaannya di YouTube saya, di konten yang Vega JR juga untuk perubahan kupling, itu kenapa setelah dikupling tangan bunyi bengung, sebelumnya enggak. Oke, masalahnya di sini, di gigi ini kadang-kadang kala ya, kadang-kadang pemasangan pada ini gigi ini tuh menceng, jadi nggak center, itu bisa terjadi. Kalau enggak, kalau sebelumnya enggak bunyi terus bunyi kan pasti ada masalah pemasangannya di sini, itu kadang menceng, jadi ada spesi, jadi bunyi bengung. Itu seringnya di situ kalau Vega JR. Oke,
Sekarang udah saya tinggal pasang aja ya, terus nanti cek di bagian ini stud couplingnya. Tadi udah saya jelaskan di bagian sini yang dirubah bagian studnya. Terus ini saya panjangin. Kenapa saya panjangin? Bawaannya cuma segini loh. Nih sampai sini. Karena apa? Berat banget couplingnya kalau nggak dipanjangin. Padahal studnya udah lancar banget, cuma tetap berat banget. Jadi ini saya sambung seperti ini. Nggak bagus-bagus amat, paling nanti saya pilok ini ya, biar nggak cepet karatan ya. Sama dudukannya juga saya modifikasi, mana ya satunya ya. Waduh. Bawaannya kan cuma gini aja, ini aja. Ini terus ininya di sini. Jadi saya panjangin ke sana. Tujuannya untuk pelurusan nanti lah ya. Ini saya pasang dulu aja biar teman-teman nggak kebingungan. Yang kalau untuk bengkel udah pasti tahu, tapi kalau untuk teman-teman yang mau pasang sendiri kan kebingungan. Oke, selanjutnya untuk bagian sini aman, alhamdulillah aman saja, nggak ada nyentuh sama sekali. Udah saya coba di sini nggak nyentuh ini nggak nyentuh sini. Karena ini memang desain untuk blok kopling tangan ya. Ini perombakan ya. Ini kalau nggak ini pakai grand rantang close-nya. Terus rumah koplingnya dipakai Jupiter kalau nggak salah, Jupiter MX. Tapi yang new bukan yang lama. Terus sebelum dipasang bloknya teman-teman harus ini diperhatiin sini. Ini ada seal ya. Ini seal nggak dapat dari bawaan blok. Jadi harus nyabut dari blok bawaannya. Mana ya? Blok bawaannya ini dipasang di sini. Jangan lupa. Kalau ini nggak kepasang, efeknya fatal banget. Oli nggak akan naik ke bagian stang. Untuk melumasi stang nggak naik karena bocor di sini dulu. Jadi ini perhatikan, ini ambilan dari blok yang lama ya. Ini harus dipasang. Terus sedikit tip aja buat teman-teman semua yang mau agar lebih kampas ini lebih tahan lama, itu selain perombakan pada bagian lubang-lubang yang tadi udah saya tunjukkan, di sini dikasih lubang juga. Kalau punya alatnya, ini saya juga belum saya tembusin ya. Ini nanti palingnya. Di sini kelihatan nggak ya? Ini ada titik di sini. Kelihatan nggak ya? Ini nggak ada bawaannya. Ini nggak ada. Baik originalnya ZR ataupun belian nggak ada lubangnya di sini. Ini kalau untuk pelumasan maksimal ini dikasih lubang sedikit, tapi kecil ya, jangan besar-besar. Ini pakai selubang jarum sekitar 0,3 kalau nggak salah. Mata bor 0,3 itu jarang yang punya bengkel. Yang punya barang bengkel itu biasanya bengkel-bengkel porting pasti punya. Ini dibor, ngebornya pun harus pakai bor porting ini. Ini dilubangin satu jarum, lubang sejarum itu. Tujuannya untuk melumasi bagian si kampas kopling ini, bagian kopling ini. Karena ini masangnya seperti ini. Ini lubangnya di sini. Di sini. Ya, anggaplah di sini lubangnya ya, di sini. Kalau di sini ada lubangnya kan nanti ada semburan oli ke sini. Karena ini kan untuk jalur pompa oli. Oli masuk dari sini, dari pompa, dari saringan oli di sini, dikeluarkan lewat si lubang ini. Tujuannya untuk ke sini, ke melumasi ke setang, seher, dan ke depan sini macam-macam lah pokoknya. Pokoknya intinya ini oli dari suplai dari pompa oli. Jadi kalau di sini dikasih lubang, secara otomatis nanti oli akan menyembur dari sini kan. Nah sebelah sini kan gini ya, dari sini nyembur ke sini. Waktu ini berputar, oli selama mesin hidup oli akan nyembur ke sini terus. Meskipun satu lubang jarum, tapi dia hentakannya agak kencang kalau lubangnya kecil. Jadi si kampas ini mendapat pelumasan yang benar-benar maksimal. Itu tujuannya kalau untuk melubangi ini. Tapi saya sarankan jangan besar-besar. Ingat, jangan besar-besar. Kalau besar-besar resiko pada yang masuk ke sana, ke dalam, ke stang dan ke depan. Yang ke stang lah, intinya ke stangnya aja. Dan pembagiannya kan nanti kebagi ke sini juga, ke depan sini. Kekurangan itu malah fatal lagi. Jangan sekali-kali mengebor ini pakai 1 mili pun nggak boleh. Bor 1 mili pun nggak boleh, terlalu besar. Jadi pakai selubang jarum, pokoknya 0,3
kalau enggak 0,4 tuh kalau mau dilubangin sininya. Oke ya, jangan besar-besar. Oke, saya pasang aja. Ini udah ya, pasang aja. Tinggal saya pasang gigi selahan sama itu saringan oli, terus seal dipasang pokoknya. Nanti sekarang ini pasang ini dulu aja. Bawaan dari blok koplingnya. Nah ini lahar bambu ini dipasang di sini. Masukin aja langsung ces, nggak perlu lama-lama. Dorong aja. Ya. Terus seal ini juga seal bawaan dari blok kopling. Pasang aja. Oke ya. Terus ini baru dipasang. Oke ya. Oke, ini tinggal saya pasang ya. Oke, ini studnya. Mana pasang dulu studnya. Ini juga ada snapring bawaan pasang ya, kan ada dua ya, ada dua. Jadi pasang satu dulu ini, pasang satu dulu. Nanti juga paling dicabut lagi pas pasang biar ini ya. Ini belum saya pasang nanti aja. Ini masukin aja, langsung telap. Nah, pas pemasangan blok ini khusus buat teman-teman di rumah aja. Kalau bengkel udah pasti di luar kepala. Di dalam kan ada cowakan seperti itu ya. Nah ini posisinya nanti gini. Pas pasangan blok. Kalau posisinya gini nanti nggak mau trap ini bloknya. Jadi posisinya seperti ini. Nah ini seperti ini ya. Oke. Dan ini bagian stud di rumah kampasnya ini, cowakan ini menghadap ke belakang gini. Nah seperti ini. Kalau menghadap ke depan nanti waduh repot malah. Nggak bisa dikupling. Nggak masuk juga nggak bisa dikupling. Oke, menghadap belakang ini seperti ini, dipasin cowakannya longgar. Oke, aduh packingnya belum lur. Oke, packingnya ini packing baru ya, jadi nggak saya lem. Oke, pastikan untuk pelulusnya dipasang ya, ini dua ya, ini sama ini. Oke, kita kasih gemuk aja ya, biar lengket ya, supaya lurus maksudnya. Kalau yang suka pakai lem ya nggak pakai lem nggak apa-apa. Cuman kan ini packing baru, jadi saya nggak pakai lem. Lagian juga ini masih setting-setting, nanti tahu-tahu ada masalah lain kan dibongkar lagi nggak bersihin lem, kan seperti itu loh. Kalau nggak pakai lem bocor ya nanti dilem kan gitu, enak aja kan. Oke ya, pastikan semua lubang lurus. Ini lurus gini, kalau nggak nanti ya misalnya ini nggak pas kan bisa dipasin ya. Yang penting ini madep ke belakang dulu cowakannya. Kalau ini mah bisa diputar-putar dari luar. Bismillah. Oke, sebelum dibaut cek dulu packingnya. Kali aja ada yang tidak sesuai jalur karena nggak pakai lem saya ya. Oke, jangan lupa pasang saringannya dulu. Ini saringan oli berperan sangat penting karena biar oli yang dikeluarin dari pompa itu bersih, oli yang bersih. Ini yang ada lubangnya di luar karena kan ketemu sama ini. Kalau lubangnya di dalam ya nggak bisa mentok, jadi lubangnya di luar. Yes. Untuk pemasangan ini saya percepat aja ya, kalau lama nanti durasinya.
Oke lur, setelah blok terpasang kita cek dulu untuk koplingnya ya. Cek. Kita mentokin dulu seperti ini. Oh ya, belum dimasukin gigi. Masukin gigi 1. Nah, ini kan udah masuk gigi ya. Udah nggak mau ke depan. Nah, kita kopling. Mau nggak kopling kira-kira? Set. Nah, ini kopling ya. Nih. Saya lepasin. Nah, kunci lagi. Nah, nih kopling bagus. Nah, ini tadi saya jelasin ini kenapa saya panjangin. Koplingnya berat banget lur. Kalau nggak dipanjangin seperti ini udah saya set bagaimanapun caranya, udah enak banget dalamnya sini tetap berat. Makanya saya panjangin seperti ini. Ya untuk pemasangan, nah untuk per kopling ini, per luar ini pasang boleh nggak boleh, tapi ya kalau mau dipasang pasang aja, pasangnya gini aja loh. Nah tuh pasangnya mudah aja gini. Nah ini ketemu sama yang sini ini, nah gini, terus disesuaikan ininya, ini disesuaikan. Misalkan segini ya, nanti kan masih ada kabelnya sini. Misalkan segini, ini tarik ke sini. Tuh pas wih. Nah seperti ini, tujuannya kan buat balikin. Nah kalau ini kan balik. Nah, tapi ini juga kadang-kadang juga bikin berat kopling juga bisa kalau settingannya nggak pas ininya. Jadi sesuaikan dulu sama kabelnya. Oke, ini saya cabut aja dulu. Nah pertama kalau mau manjangin ini tuas koplingnya, teman-teman mau manjangin tuas bawah ini yang panjang ini dulu. Ini kalau saya bikin 2 kali lipatnya dari panjang ini. Diukur dari sini. Aslinya ini dari sini. Nah, terus nanti dikali 2 panjangnya. Ketemunya kali 2-nya. Kalau masih nyampe ya, semakin panjang semakin ringan. Oke. Ini kan mentok segini. Dan kenapa nanti jadi pertanyaan, Mas itu kenapa nggak lurus aja pakai tangga-tangga seperti ini? Nyampluk sini, Bos. Kalau lurus ya, misalnya lurus gini ya. Nah, nih. Ini kena, makanya dibikin ya jelek gak apa-apa lah, gimana lagi daripada nyangkut sini jelek, apa nyangkut blok sini kan repot. Nah kalau ini kan gak nyangkut nih. Oke ya. Nah, terus ini kalau ini nggak disambung, nah, ini menyesuaikan sini. Setelah ini dipanjangin segini, nah ini disesuaikan kira-kira ini lurus. Nah seperti ini lurus. Kalau nggak lurus ini cepat putus sininya. Jadi harus benar-benar lurus. Ini kan kabel tengah ini kan harus di tengah-tengah gini nanti jadinya. Jadi sewaktu dikopling nggak bergesekan dengan si ini, besi ini. Kalau ini nggak disesuaikan ya nanti ketemunya gini. Kadang-kadang ketemunya gini. Nah gini. Kalau nggak gini. Nah jadi ini cepat putus, bergesekan terus menerus. Karena kopling kan main terus. Makanya ini disesuaikan, lurusin aja. Kira-kira lurus aja. Oke ya, seperti itu untuk koplingnya. Kita cek koplingnya, kita pasang saja. Kita pasang saja. Ini bawaannya sebenarnya nggak ada ring seperti ini ya. Ini saya kasih ring sendiri. Dan ini juga nggak seperti ini. Ini juga saya ganti karena kemarin yang bawaannya putus. Jadi saya ganti. Bawaannya putus lur sampai karena papelnya keras banget. Udah saya coba di tangan gini, ya saya rasa enak gak ya dicoba pakai handle, putus. Makanya ini saya ganti. Oke, untuk settingnya di sini kalau saya di sini sebenarnya saya bisa aja nyeting seperti ini, mentok seperti ini, habislah settingannya, maksudnya nol seperti ini. Cuman karena ini kopling rombakan, Viga ZR kan bawaannya nggak kopling, jadi jangan teman-teman setting seperti ini. Mendingan gini aja nggak masalah. Karena apa? Kabel ini terlalu pendek, bos. Nah, kalau ini seperti ini, sewaktu ini nih, stangnya digerakin, nah itu nyangkut. Ini udah saya cari jalur paling enak. Nih, makanya ini nanti settingnya segini aja. Kira-kira segini. Nah, semakin dia ke belakang, kabel ini semakin ada rongga di sini. Jadi stang mau belok-belok pun aman. Nah, seperti itu.
kita sesuaikan aja. Kalau di sini, waduh, ini pendek banget nanti jadinya. Nah, ini cepat putus kabelnya nanti. Kalau nggak berat. Pasang, terus kita kira-kira aja. Nah, kita mentokin dulu. Ini kan gerak ya. Jadi kita mentokin ke arah sana dulu. Nah, seperti ini mentok. Kira-kira berapa? Nah, segini aja. Biar ada spasi, biar agak panjang ke sananya. Wow. Nah, segini aja. Teman-teman kalau mau dimentokkan segini boleh-boleh aja. Cuman ya efeknya tadi yang saya jelasin. Kabel terlalu pendek, gerakannya kurang bebas. Nah, kalau segini kan mentok. Tuh. Ini nggak disetting lagi di sininya, udah ngupling nanti. Hanya majuin dikit aja. Kita kasih longgar aja. Nah, ini kan ada longgar, nah sampai tengah-tengah gini. Tujuannya buat ini longgar di atasnya. Waktu stang belok-belok seperti itu lur. Kita kencengin. Kalau mau dipres ya silakan, monggo. Itu kan selera. Oke ya. Wow. Oke, segini dulu. Kita coba ini masih masuk ya. Nah, kita kupling. Nah, lihat dulu. Ini saya kupling pakai satu jari nih, ringan banget nih. Nih, satu jari aja nyampe nih. Nah, ya satu jari ya. Ini udah kupling nih. Banyak udah muter. Saya lepasin. Oke, nggak muter lagi. Saya kupling lagi. Wah, enak lur. Nih, ya segini. Terus buat teman-teman pula, cara untuk pemasangan kabelnya pasti kadang-kadang bingung ya. Wah, cara pemasangan kabelnya gimana? Apanya yang dipotong? Oke, kita naik ke atas. Nah, ini ya. Ini di sini dipotong bagian rumah spion. Ini nih, rumah spion nih. Sebelah sini kan ikut tabung minyak rem ya. Kalau sebelah sini kan las pabrikan di sini. Di sini ada dudukan spion dan ini dudukan baut untuk holder satunya. Tapi ini tetap kepotong karena di sebelah sini mapannya seperti ini. Jadi ini dipotong. Kalau ini nggak dipotong bisa, cuman lubang ini nggak sesuai dengan dudukan spion ini. Kan seperti ini. Nah, kita sesuaikan sama lubang spionnya ini. Kalau misalnya ini nggak dipotong, ya nggak bisa sesuai. Terus masuknya juga susah. Ini kan masuknya ini kan ditarik. Nih, bautnya kan di sini. Ini nggak bisa mekar masuk dari sini. Jadi harus dari sini. Seperti itu kan. Ini kan seperti ini. Nah, gini. Jadi otomatis ini kepotong, ini kepotong. Kalau mau dipasang lagi ya pasang lagi, dilas lagi. Seperti itu. Tinggal ini dipotong aja dudukan spion terus pasang seperti ini. Dah. Wah, kuplingnya enak banget ini. Satu jari aja udah. Aduh. Ringan. Tapi kalau tuas stutnya nggak diperpanjang di bawah itu berat banget loh. Sumpah berat banget. Butuh torsi lebih untuk tangannya. Kan sia-sia. Oke ya, untuk pemasangan kabel seperti ini, perhatikan untuk teman-teman yang di rumah mau pasang sendiri, jalurnya seperti ini. Itu udah yang paling simple, paling aman untuk belok-belok. Makanya ini pun masih dikasih kepanjangan ini. Kalau ini saya mentokin ke sini settingannya, ini kabel terlalu pendek ke atasnya. Jadi waktu stang belok-belok resiko. Oke ya, ini udah biar silakan mau pasang, silakan mau enggak silakan. Karena ini nanti saya masih bongkar kembali untuk bagian bracketnya ini, bracket ini karena ini masih dicat ya. Ini enggak sesuai kalau seperti ini. Cepat apa ya karatan karena ini las-lasannya. Jadi nanti saya cabut kembali. Intinya kupling udah enak. Selahan enggak ngelos, mana selahannya nih? Selahannya enggak ngelos. Wah berat banget ini masuk gigi satu nih. Ini masuk gigi satu nih.
Ini kan busi saya ambil ya, jadi ringan. Nih, kalau kita kupling ya los. Nah, oke, jadi cukup ini ya untuk video kali ini, untuk Vega ZR yang mau dibikin kupling. Jangan lupa ini belum saya pasang ya. Snappingnya lupa saya. Ini dipasang satu di bawah, satu di atas untuk mengunci seperti ini. Oke ya. Oke, untuk video kali ini untuk Vega ZR yang mau dikupling tangan buat teman-teman semua, buat sedulur semua yang mau kupling tangan. Yang bilangnya di toko itu PNP, pastilah ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau ada teman-teman yang pasang PNP plug semuanya, ya syukur alhamdulillah. Ini ya pengalaman saya, dapat yang enggak PNP. Jadi PNP campur ngakali seperti itu, ya. Dan ini kalau yang mau beli yang enggak kupling tangan juga ada untuk rumahan dalamnya. Seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.